Nah, kan itu luar biasa, kombinasi video, kemudian nama dan seterusnya. Gimana sih caranya? Jadi begini Pak, pertama yang harus kita perhatikan adalah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sahabat Bawaslu, kali ini saya ingin mengajak salah satu staf Bawaslu Kabupaten Probolinggo, di mana tema kali ini adalah sahabat Bawaslu. Saya ingin mengambil tema bahwa setiap ada kemauan, pasti ada jalan keberhasilan. Nah, ini temanya cukup bagus. Karena kenapa? Karena salah satu staf ini adalah merupakan salah satu staf yang cukup cepat untuk belajar. Sehingga saat ini dia adalah sebagai salah satu staf yang membantu bagian editing dokumentasi, terutama di YouTube, kemudian desain grafis, kemudian juga operator Zoom, aplikasi yang kita buat ketika kita mau melakukan Zoom meeting application. Salah satunya ketika ada giat launching seperti tadi adalah launching kuliah pengawasan. Kemudian ada, ya intinya setiap ada giat melalui virtual. Padahal sahabat Bawaslu, Anda tahu sebelumnya siapa dia? Nah, kita bincang-bincang ya. Dia bukan siapa-siapa sebelumnya, artinya dia tidak sama sekali paham tentang IT. Tapi bagaimana bisa belajar cepat sehingga dia sekarang menjadi salah satu operator tim IT kita. Mari kita sapa sahabat Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas wabarakatuh. Ahmad Fauzi. Nggih, Pak. Luar biasa. Bagaimana hari ini, sehat walafiat? Alhamdulillah, tetap harus sehat di dunia yang sakit Pak. Luar biasa dunia sakit ya, masa pandemi sekarang ya. Nggih, Pak. Sakit, tetapi kita tidak boleh sakit. Betul, Pak. Terus berinovasi dalam menjalankan amanah undang-undang. Gak boleh sakit Pak. Tidak boleh sakit sebagai staf Bawaslu, juga pimpinannya juga tidak boleh sakit. Ya kalau sakit ya harus diperiksa dulu ya. Baik Mas Fauzi, setahu saya Mas Fauzi ini dulu seorang banyak kegiatan profesinya. Ya. Pernah menjadi staf Panwas Kabupaten tahun berapa itu ya, sebelum 2017 ya. Iya Pak. Kemudian pernah menjadi driver, pernah bergabung dengan apa itu persatuan MC Pak. MC, yaitu Iya. driver khusus untuk Kendaraan kendaraan besar. Iya Pak. Ya, elf. Kemudian juga pernah di pondok pesantren juga menjadi driver kiai. Wah, banyak sekali. Tapi memang spesialisasi Mas Fauzi itu seorang driver. Gimana ceritanya dulu sebelum di Panwas ya? Iya. Kok bisa jadi driver ini? Ya, awalnya kan saya itu suka jalan lah Pak, suka keliling-keliling, suka lihat mobil bis gitu Pak. Awalnya seperti itu aja, jadi suka ikut, akhirnya sampai belajar nyetir, kemudian singkat cerita setelah bisa mengemudikan dituntut waktu itu Pak. Waktu itu sudah masuk di staf Panwas Kabupaten, dulu masih kantornya di Tringu, sehingga dituntut untuk bisa mengemudi karena waktu itu dari satu kantor nggak ada yang bisa mengemudikan kendaraan gitu Pak. Akhirnya belajar 3 kali pertemuan langsung nyetir ke Juanda saya Pak. Oh, belajarnya itu autodidak atau ke sebuah perusahaan yang khusus untuk driver? Pertama saya belajarnya autodidak Pak. Oh, iya. Kemudian setelah agak bisa, kurang paham sedikit, jadi karena saya ragu, jadi saya kursus di sebuah kursus mengemudi Pak. Gitu. Sampai akhirnya setelah 3 kali pertemuan, saya sudah ngomong sama tutornya kalau saya sudah bisa sebetulnya, kalau cuman ini saya hanya kurang paham stan aja seperti itu. Ya. Hanya setelah 3 kali pertemuan langsung nyetir ke Langsung Juanda. ke Juanda ngantarin
nganterin pimpinan waktu ya, itu, Pak, pimpinan komisioner. Panwas Kabupaten Iya, Pak. waktu itu. Iya, Pak. Lalu kemudian setelah itu kan ada batasnya kan, artinya Iya, Pak. Panwas waktu itu ada berakhir Iya. hanya mungkin 1 tahun atau ya. Setelah di kan masih ad hoc, Pak. Iya, Setelah itu dibubarkan, kemudian saya akhirnya ikut gabung sama teman-teman supir lain. Jadi supir elep, Pak, akhirnya. Jadi ngantarkan ke wisatawan ke Bali, ngantarkan ke mana? Ke Madura, ziarah wali. Ziarah wali ya. Iya. Ziarah wali Songo, wali Lima, kemudian wali Madura gitu Iya, ya. Pak. Oh, itu berapa lama? Kalau tidak salah itu sekitar 3 tahunan. 3 tahun. Iya. Dan sebelumnya kan mobil-mobil, istilahnya mobil kantor atau mobil keluarga ya. Kemudian langsung loncat ke mobil elf yang besar itu. Nggak ada kesulitan nggak jadi perpindahan kendaraan? Kan sebelumnya kalau kecil mobil kantor itu kan ngatur standnya enak. Nah, Iya. tiba-tiba pindah ke mobil besar elf gitu. Gimana? Awalnya sih pertama, Pak, kan biasa mobil kantor, Pak, semuanya Ya. enak apa. Betul. Akhirnya pindah ke elf ini ada yang koplingnya katos, ada yang remnya juga nggak pakem gitu. Ya Akhirnya maklum ya, mobil rental betul ya. ya, semua orang pakai gitu aja, sehingga Iya. akhirnya nggak perlu penyesuaian, perlu adaptasi gitu, Pak. Jadi kita nggak bisa pas seenak nyetir mobil kantor gitu, Pak. Nah, itu 3 tahun ya, 3 tahun. Kemudian setelah 3 tahun itu kan ke mana lagi? Setelah itu sudah masuk tahapan lagi, Pak. Oh, masuk tahapan lagi ya? Tahapan ya, 3 tahun setengah kurang lebih. Masuk tahapan pemilu, sehingga Yang kapan? 2017 ya? iya, Oh iya, sudah masuk ke 2017 ya. iya. Jadi akhirnya masuk lagi, Pak, ke Panwas gitu. Kita rekrut kembali dan ya memang kemampuan yang skillnya Fauzi kan di situ, jadi lebih di drivernya. Dan kemudian sekarang terus sampai sekarang dari 2017 sampai sekarang masih di kantor Bawaslu. Dan memang driver itu tidak setiap hari dibutuhkan kan begitu Mas Fauzi ya. Dan sekarang Mas Fauzi itu punya istilahnya tugas yang baru ya. Memang tugas yang ya sebenarnya bukan tugas inti ya. Tugas intinya Mas Fauzi itu sebagai koordinator divisi bukan koordinator, staf dari koordinator divisi penyelesaian sengketa ya Mas Fauzi ya. Betul, Pak. Nah, namun sekarang kita butuhkan di bagian IT. Dan sebelumnya tidak tahu sama sekali tentang IT. Buta, Pak, sama Dan sekali. sekarang hasilnya sahabat Bawaslu bisa dilihat di YouTube. Salah satu acara kita itu podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo, itu merupakan hasil karya dari Mas Fauzi juga. Bagaimana bisa belajar cepat? Nah, tanya kembali. Mas Fauzi, bagaimana bisa belajar cepat? Jadi awalnya saya merupakan staf penyelesaian sengketa, di mana di Bawaslu Kabupaten Probolinggo tidak pernah ada yang disengketakan, Pak. Iya. Pasti selesai sebelum masuk ke ranahnya sengketa, Pak. Iya, betul. Sehingga pekerjaan saya itu bukan tidak ada, tapi belum ada yang masuk ke ranahnya, Ke ranah, gitu, Pak, ke ranah inti ya. sengketa. Iya. Sehingga akhirnya banyak membantu ke divisi-divisi yang lain. Iya. Misalkan seperti PHL, seperti divisi HPP serta PP. Kemudian sehingga saya diplot sama pimpinan untuk dituntut untuk bisa kembali, Pak. Kalau Iya. dulu saya di Panwaskap dituntut untuk bisa nyetir, sekarang saya dituntut untuk bisa ngedit video, terus bikin flyer dan jadi operator Zoom meeting, Pak, gitu. Sehingga saya punya inisiatif untuk belajar sama yang teman-teman yang lain. Ya, saya tahu karena Mas Fauzi itu tidak sampai 1 tahun belajar, tidak sampai 1 tahun dan sudah bisa. Dan bagaimana itu bisa belajar? Belajar ke siapa? Coba ceritakan. Bagaimana proses belajarnya? Kalau editing video podcast itu saya awalnya belajar sama Mas Amir, Pak. Karena beliau yang jadi senior lah Ya.
tutor bagi saya untuk ngedit video melalui aplikasi di HP. Jadi dia itu punya pemikiran seperti ini, Pak. Kalau bisa mudah, kenapa harus dipersulit? Seperti itu, Pak. Jadi slogannya Mas Amir seperti itu, Pak. Akhirnya saya mengikuti, Pak. Oh, ternyata begini. Jadi yang ngedit biasanya itu memakan waktu 2 jam. Sama Amir hanya bisa dikerjakan selama 30 menit, Pak. Iya, betul. Jadi diajarin sama dia trik-triknya. Misalkan, oh ini katanya begini. Maka saya bisa membaca kemudian, oh nanti pasti akan seperti ini. Nah, itu Amir yang ngajarin seperti itu, Pak. Sehingga saya banyak belajar dari dia bagaimana caranya mengedit video podcast ini, Pak. Luar biasa, sahabat Bawaslu. Itulah ilmu. Jadi saya melihat di sini, tadi saya sampaikan di awal ya, bahwa ketika ada kemauan pasti ada jalan menuju kesuksesan. Sukses bukan hanya sekedar bagaimana meraih kekayaan, meraih harta, menjadi kaya dan seterusnya, tetapi sukses itu adalah bisa melakukan sesuatu yang kita inginkan. Nah, itu sukses. Salah satu contohnya yang tidak bisa dilakukan oleh Mas Fauzi sebagai editing video, kemudian sebagai desain grafis dan juga operator Zoom, yang sebenarnya itu kalau orang tidak bisa belajar cepat, lama loh belajarnya. Maka ini berarti Mas Fauzi punya kemauan yang luar biasa. Dan tidak selalu didapatkan dari bangku-bangku pendidikan. Melalui autodidak ini juga luar biasa. Nah, sahabat Bawaslu, yang perlu kita ketahui kembali adalah ini, menarik ini ya. Bagaimana cara mengedit video sehingga menghasilkan kombinasi video YouTube yang luar biasa, yang seperti biasa kita lihat di podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo menjadi seperti itu. Kita harus tanya nih, Mas Fauzi, gimana caranya ngedit seperti ya video-video di podcast kita, di di YouTube kita, itu luar biasa, kombinasi video, kemudian nama dan seterusnya. Gimana sih caranya? Jadi begini, Pak. Pertama yang harus kita perhatikan adalah spotnya, Pak. Untuk menghasilkan sebuah video itu kita harus mengetahui spotnya. Yang perlu kita perhatikan adalah backlight, kemudian letak posisi dari angle-nya kalau dalam istilah video itu, Pak. Jadi angle-nya kita harus cari yang pas. Kemudian kita juga harus didukung oleh piranti-piranti yang mensupport hasil video tadi. Jadi misalkan kamera video yang kita pakai, cuman kita juga punya keterbatasan selain itu, Pak. Sekali. Jadi ada banyak faktor yang istilahnya seolah-olah tidak membuat kita tidak mampu. Pada akhirnya kita kan tidak ada rotan akar pun jadilah. Betul, seperti itu, Pak. Jadi tapi tidak mengurangi hasil. Kalau kita lihat, coba gimana? Lanjut. Jadi ngeditnya kita itu ada banyak aplikasi sebetulnya di Play Store, Pak. Cuman salah satunya yang kita gunakan adalah KineMaster, Pak. Yeah. Kenapa saya pilih KineMaster? Karena yang pertama sangat mudah untuk digunakan, hanya menggunakan HP saja, Pak. Cuman itu aja. Setelah itu proses ngeditnya aja yang mungkin makan waktu agak lama, karena motong 2 scene yang berbeda. Karena kita tidak punya perangkat digital untuk merekam seperti yang lain. Betul. Kita tidak punya perangkat mixer recording seperti yang lain. Kita hanya punya mix seadanya, punya alat seadanya. Jadi kita buat seolah-olah itu istimewa gitu loh, Pak. Jadi tuntutan itu memang memaksa kita, Pak. Keadaan ini yang memaksa kita untuk bisa gitu, Pak. Sehingga kita pelajari di YouTube, kita lihat perbandingannya bagaimana. Saya juga konsultasi sama Mas Amir cara editnya, sehingga kolaborasi dari tadi itu bisa membuat hasil video yang bisa dinikmati oleh subscriber channel YouTube Bawaslu kita. Iya, luar biasa, dan semua editingnya sudah ini ya, step by step dipelajari, bahkan sampai kemudian pembuatan thumbnailnya juga. Itu juga menggunakan aplikasi yang berbeda tentunya. Ya, betul. Kalau thumbnail kita buatnya beda, Pak. Jadi ada sesi sebelum podcast itu kita foto dulu, kemudian kita cari angle lagi. Nah, itu yang lama itu memang merekamnya, Pak, karena butuh waktu
butuh angle, butuh semuanya sudah Pak. Sehingga nanti setelah kita dapat baru kita saring di kantor Pak. Setelah di kantor kita saring, ada yang masuk aplikasi salah satunya itu saya yang gunakan kalau bikin thumbnail itu Canva Pak aplikasinya. Jadi biasa. Canva itu saya bayar sendiri aplikasinya, saya beli sendiri karena ya katanya tadi itu Pak, kalau pakai yang enggak berbayar maka lama terbatas lagi kan? Iya Pak. Ya, terbatas juga ininya template-nya juga terbatas kalau udah pakai. Dan kira-kira dari proses editing itu sampai kemudian dipublish itu membutuhkan berapa jam Mas Fauzi? Kalau awal itu Pak, saya waktu pertama itu butuh waktu 1 hari 1 malam Pak. Iya. Untuk mempelajari. Tapi kalau sekarang saya rekamnya siang, pagi jam 9 Pak. Sore sudah selesai Pak. Alhamdulillah cepat belajarnya, cepat sekali. Sahabat Bawaslu itu, jadi kalau sahabat Bawaslu ingin mengetahui bagaimana mengeditnya, jadi ini kan juga edukasi ya, semacam tutorial lah teman-teman ya, bagaimana membuat video, dan juga teman-teman juga termasuk sahabat-sahabat Bawaslu ingin belajar kepada tentang ini secara otodidak sangat bisa, yang penting ada kemauan. Dan yang terakhir Mas Fauzi, bagaimana tip belajar dengan cepat? Ya kalau menurut saya sih Pak, kita harus selalu update lah Pak. Jadi jujur kalau sekarang mungkin bisa dibilang saya sudah hampir ada di belakangnya Mas Amir kemampuannya seperti itu. Bukan saya mau riak atau sombong, tapi karena saya sudah setiap hari melihat terus Pak, jadi ngupdate terus. Jadi ketika ada yang baru di aplikasi itu, jadi saya gunakan, saya pakai, sehingga tidak ketinggalan. Malah akhirnya kok kayak tersusul gitu, kayak akhirnya luar biasa. Kayaknya saya sudah menyusul Mas Amir seperti itu. Karena saya selalu lihat Pak, lihat videonya yang lain, jadi mencari referensi, istilahnya selalu sharing lah Pak, update. Kita selalu sharing kepada teman-teman yang lain, dan itu juga kemudian tambahan dari saya, itu tidak terlepas juga dari motivasi dan dorongan dari orang lain, termasuk pimpinan. Nah, bagaimanapun Mas Fauzi itu karena selalu diberi tugas ya, yang harus bisa selesaikan, sehingga dia banyak belajar bagaimana caranya bisa menyelesaikan dengan cepat. Sahabat Bawaslu, itu tadi tentang bagaimana kita bisa berhasil dengan kemauan yang luar biasa, dan bagaimana juga kemudian dari itu bisa menemukan cara-cara bagaimana melakukan sesuatu dengan cepat. Dan alhamdulillah hasilnya seperti yang bisa kita nikmati dan akan kita nikmati. Ini juga merupakan hasil dari teman-teman, dari Mas Fauzi juga, dari Mas Amir juga, podcast hari ini. Sahabat Bawaslu, perbincangan yang sangat luar biasa dari kita ini, Mas Ahmad Fauzi, yang sebelumnya adalah seorang driver ya, freelance, yang dari mobil kecil hingga mobil besar, kemudian saat ini belajar tentang istilahnya bukan belajar lagi ya, harus tahu tentang bagaimana editing YouTube, editing video, kemudian membuat desain grafis, dan alhamdulillah dalam waktu yang sangat cepat bisa belajar dan bisa menyesuaikan. Termasuk Anda sahabat Bawaslu, siapapun Anda, jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk sukses, karena itu perlu dicoba. Jika ada kemauan, pasti ada jalan menuju kesuksesan. Sahabat Bawaslu, jangan lupa terus tonton dan like podcast kita, maka kita akan terus menginformasikan tentang hal kebawasluan, kepemiluan, dan tentang makna hidup. Sahabat Bawaslu, dari saya Cak Qorib, podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo bersama Mas Ahmad Fauzi, staf Bawaslu Kabupaten Probolinggo, staf koordinator divisi penyelesaian sengketa, dan juga saat ini menjadi editing video YouTube dan desain grafis, serta menjadi operator Zoom application. Terima kasih dari saya Cak Qorib bersama podcast Bawaslu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.